Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, dalam riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, ketika kami diundang makan ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami melihat di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bermain anak-anak, termasuk cucu beliau Hasan dan Husain. Nah, ketika kami sedang makan-makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian keluar rumah dan ternyata Rasul main bersama anak-anak, bercanda bersama anak-anak, cucu dan anak-anak yang lainnya. Masya Allah, kelihatan dari kami Rasul sungguh begitu dekat dengan anak-anak, bermain dan bercanda tanpa gengsi, tanpa canggung. Masya Allah. Lalu Rasul melebarkan tangannya, siap untuk dipeluk oleh cucunya dan anak-anak yang lain. Dan Rasulullah SAW, kata Jabir, main kejar-kejaran dengan cucunya dan anak-anak yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Tidak malu, tidak gengsi, tidak canggung bermain, bercanda dengan anak-anak. Kenapa hadirin yang Allah muliakan? Karena anak itu suka dengan main dan suka dengan bercanda. Jangankan anak-anak, yang dewasa aja suka bercanda dan suka bermain, apalagi anak-anak. Dan Rasul tahu betul karakter anak-anak. Makanya Rasul itu disukai oleh siapapun, termasuk anak-anak. Setiap ada anak-anak di jalanan, pasti Rasul yang menyapa duluan, yang memberi salam duluan, disayang anak-anak. Memang Rasul ini terkenal Rasul yang orang yang sangat penyayang dengan siapapun, termasuk anak-anak. Ya, kalau ada anak-anak pasti Rasul menegurnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian Rasul memeluk cucunya, diantaranya Husain. Memeluk cucunya sambil bermain dan sambil memberi nasihat. Kata Rasul, Husain bagian dari hidupku dan hidupku bagian dari Husain. Allah mencintai siapa yang mencintainya. Nah, inilah nasihat Rasul kepada Husain. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Yang pertama, perhatian orang tua atau kakek atau nenek terhadap anak dan cucunya itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Perhatian ya dari orang tua terhadap anak atau cucu itu sangat dibutuhkan oleh anak dan cucu. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai dihilangkan ini. Ya, bermain bersama mereka, bercanda bersama mereka, jangan dihilangkan. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, jamaah, ternyata kalau dari cerita Nabi Muhammad SAW ini, bermain, bercanda bisa menjadi sarana untuk memasukkan nasihat-nasihat yang baik terhadap anak-anak. Saya pun begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Saya kalau nasihatin anak lebih suka kalau sambil bercanda, sambil bermain. Karena apa? Itu waktu yang paling tepat bagi saya. Kadang di kendaraan, kadang di motor, kadang sedang jalan, kadang sedang main bola, futsal. Itu kita beri nasihat. Sayang loh jamaah, kita lagi makan bareng, lagi main bersama, tidak masuk nasihat-nasihat, sayang. Harus. Alhamdulillah anak saya semua saya masukin nasihat-nasihat yang baik saat diantaranya ya, saat sedang bermain dan bercanda. Anak saya yang pertama, contohnya jamaah yang dirahmati Allah, itu bergaul dengan teman-temannya. Alhamdulillah, anak saya bisa menyesuaikan dirinya. Kalau waktunya sholat tiba, ya dia berhenti dari bermain. Anak saya wanita yang pertama, sekarang sudah lulus SMA, alhamdulillah. Dan doakan supaya bisa dapat beasiswa kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Amin. Ya. Udah hafal 30 juz, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan doakan supaya anak saya ini menjadi anak yang salehah. Nah, waktu kecil
Sudah kita didik tentang tabarut. Tabarut itu berdandan ala jahiliyah. Bibir merah, menor, make upnya tebal. Tujuannya apa? Menarik laki-laki yang bukan mahram supaya cinta sama dia. Dulu anak saya waktu masih SD sudah saya ajarkan tabarut, berdandan ala jahiliyah. Anak saya mah alami aja itu. Ya nggak kayak teman-temannya yang sebaya. Itu pada saat anak saya main dengan temannya yang sebaya, Masya Allah, disuruh sama temannya begini, kamu dandan dong yang menor, biar kalau kita lewat di depan laki-laki, laki-lakinya tertarik sama kita. Dijawab sama anak saya, enggak dong. Kok kenapa? Itu namanya tabarut. Hah? Tabarut? Apa tuh tabarut? Gitu. Jadi anak saya udah ngerti tabarut, anak yang lain belum. Ya, tabarut. Ya. Tabarut itu artinya adalah dandanan jahiliyah. Oh gitu ya. Anak saya nggak mempan, alhamdulillah. Jadi bisa menyesuaikan diri di lingkungan, bergaul. Jadi nggak terpengaruh, nggak tersibgoh, nggak terwarnai dengan teman-teman yang lain. Karena saya berhasil, alhamdulillah dengan izin Allah, memasukkan nasihat-nasihat anak saya pada saat bermain, pada saat sedang santai, pada sedang bercanda, pada saat sedang makan bareng. Saya masukkan nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah ini penting buat kita, dan ini sudah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW ketika bermain dengan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.